Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aida Fikriya MPD selaku dosen penguji dan dosen pembimbing, serta teman-teman yang hadir dalam seminar proposal saya. Saya Husnul Habibah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Modul Berbasis Multiple Representasi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa. Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura tahun 2022. Bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang. Pembelajaran IPA mempelajari mengenai fenomena-fenomena alam yang terkadang sulit untuk dipahami siswa karena bersifat abstrak. Untuk memahami materi yang bersifat abstrak tersebut, maka diperlukan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam merepresentasikan materi yang abstrak ke dalam bentuk yang berbeda-beda. Namun, kemampuan berpikir kreatif siswa masih tergolong rendah, sehingga kemampuan representasi siswa juga tergolong rendah, berdasarkan Fitria Desmita Ayu et al. Tahun 2020. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, maka dalam pembelajaran dapat menggunakan bahan ajar berupa modul berbasis multiple representasi. Nah, modul berbasis multiple representasi ini dapat melatih siswa untuk merepresentasikan materi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa karena siswa bisa merepresentasikan materi ke dalam bentuk yang beragam. Salah satu contoh materi yang bersifat abstrak dan dapat direpresentasikan ke dalam bentuk yang berbeda yaitu pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, siswa mempunyai kemampuan berpikir kreatif yang masih tergolong rendah dalam pelajaran IPA. Yang kedua, kemampuan siswa dalam merepresentasikan materi dalam pembelajaran IPA masih tergolong rendah. Dan yang ketiga, minimnya penggunaan bahan ajar berbasis multiple representasi. Lalu rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ada yang pertama, bagaimana kelayakan modul berbasis multiple representasi sebagai bahan ajar siswa? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap modul berbasis multiple representasi sebagai bahan ajar siswa? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan modul berbasis multiple representasi terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa? Lalu tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui kelayakan modul berbasis multiple representasi sebagai bahan ajar siswa. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap modul berbasis multiple representasi sebagai bahan ajar siswa. Yang ketiga, mengetahui pengaruh penggunaan modul berbasis multiple representasi terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 manfaat. Yang pertama, memberikan solusi untuk mengatasi masalah kemampuan berpikir kreatif yang rendah pada siswa SMP. Yang kedua, membantu guru dalam mengajar dengan menggunakan modul berbasis multiple representasi. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir kreatif sehingga siswa dapat merepresentasikan materi IPA yang abstrak untuk lebih memahami materi tersebut. Spesifikasi produk yang pertama, menyajikan konsep getaran, gelombang, dan bunyi dengan multiple representasi. Yang kedua, modul menggunakan gambar dan tampilan yang menarik. Yang ketiga, modul berisi contoh dan latihan soal untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang keempat, modul berisi peta konsep dan rangkuman. Definisi istilah. Dalam penelitian ini terdapat 3 definisi istilah. Yang pertama, modul. Nah, modul ini merupakan penunjang proses pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri, baik di rumah ataupun di sekolah. Lalu yang kedua, multiple representasi. Multiple representasi ini merupakan bentuk representasi yang memadukan konsep yang berbeda. Lalu yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif yaitu kemampuan berpikir yang dapat menghasilkan atau mengembangkan ide yang berbeda. Yang selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Pada kajian teori terdapat 3 kajian teori. Yang pertama, multiple representasi. Multiple representasi merupakan bentuk representasi yang memadukan konsep yang berbeda seperti teks, gambar, grafik, matematis, atau lainnya. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif.
Nah, kemampuan berpikir kreatif adalah bentuk aktivitas berpikir seseorang untuk menghasilkan gagasan baru dengan cara atau pendekatan yang baru. Yang ketiga, getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran merupakan gerak bolak-balik melalui fisika setimbangan, gelombang merupakan getaran yang merambat, dan bunyi merupakan contoh gelombang mekanik longitudinal. Selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama, penelitian Fitriana Deswita Ayu et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa model pembelajaran multiple representasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kedua, penelitian Ramadayanti, Sutarno, dan Risdianto tahun 2021 yang menyatakan bahwa e-modul fisika berbasis multiple representation dapat melatih keterampilan pemecahan masalah siswa. Yang ketiga, penelitian Apriani, Harun, Erlina, Saputra, dan Ulfa tahun 2021 yang menyatakan bahwa modul ikatan kimia berbasis multiple representasi dengan bantuan teknologi augmented reality layak untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. Yang keempat, penelitian Saregal et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa model pembelajaran core dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang kelima, penelitian Saputra dan Kuswanto tahun 2019 yang menyatakan bahwa pembelajaran fisika berbasis mobile learning bertema humbu batu dapat melatih dan mengembangkan kemampuan representasi dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kerangka berpikir. Masalah dalam penelitian ini yang pertama, kemampuan berpikir kreatif siswa masih tergolong rendah. Yang kedua, kemampuan siswa dalam merepresentasikan materi dalam pembelajaran IPA masih tergolong rendah. Yang ketiga, minimnya penggunaan bahan ajar berbasis multiple representasi. Nah, penelitian relevan dalam penelitian ini yang pertama, penelitian Fitriana Deswita Ayu et al. Tahun 2021, yang kedua penelitian Ramadayanti, Sutarno, dan Risdianto tahun 2021, yang ketiga penelitian Apriani, Harun, Erlina, Saputra, dan Ulfa tahun 2021, yang keempat penelitian Saregar et al. Tahun 2021, dan yang kelima penelitian Saputra dan Guswanto tahun 2019. Nah, teori pendukung yang pertama, teori belajar bermakna oleh David Ausubel yang mana mengaitkan informasi baru pada konsep relevan dalam kognitif seseorang. Lalu yang kedua, teori behavioristik oleh Thorndike yang menyatakan bahwa belajar dapat terbentuk akibat interaksi antara stimulus dan respon. Nah, solusinya yaitu dengan mengembangkan bahan ajar berupa modul berbasis multiple representasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Harapannya, dengan menggunakan modul berbasis multiple representasi, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian R&D. Nah, penelitian R&D ini digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan menguji kelayakan produk tersebut. Waktu dan tempat penelitian yaitu di SMP Negeri 3 Sumeneb. Untuk desain pengembangannya menggunakan model ADDIE dan prosedur pengembangannya itu terdapat 5 tahap. Yang pertama, analisis. Analisis ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada guru IPA mengenai kesulitan belajar siswa, sumber belajar yang dapat digunakan selama pembelajaran, dan kompetensi yang harus dicapai. Lalu yang kedua, desain. Pada tahap desain dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang akan digunakan untuk mengembangkan produk berupa modul dan juga menyusun angket validasi dan angket respon siswa. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan. Dalam tahapan ini yaitu mengembangkan produk sesuai dengan desain yang telah direncanakan, sekaligus juga dilakukan validasi oleh 2 ahli yaitu ahli materi dan ahli media. Lalu tahapan yang keempat yaitu implementasi. Pada tahap implementasi yaitu modul yang dikembangkan dan telah divalidasi ataupun direvisi akan diuji cobakan pada siswa.
Serta dalam tahapan ini juga dilakukan uji respon angket pada siswa dan juga guru IPA. Lalu yang kelima, evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengukur hasil respon guru dan siswa. Selanjutnya, uji coba produk. 1. Subjek penelitian. Populasinya yaitu siswa kelas 8 SMPN 3 Sumeneb. Sampelnya yaitu siswa di 2 kelas dengan teknik random sampling. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan one group pretest post-test design, di mana desain penelitian ini memberikan pretest sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Yang ketiga, hipotesis. Untuk hipotesis terdapat dua hipotesis. Yang pertama yaitu tidak ada pengaruh penggunaan modul berbasis multiple representasi terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, dan hipotesis yang kedua yaitu ada pengaruh modul berbasis multiple representasi terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang keempat, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu modul berbasis multiple representasi, dan yang kedua, variabel terikat, yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kelima, definisi operasional variabel. Ada dua, yang pertama multiple representasi dan yang kedua kemampuan berpikir kreatif. Instrumen penelitian dan pengembangan yang digunakan yaitu yang pertama lembar validasi kelayakan modul, yang kedua lembar angket respon siswa, dan yang ketiga lembar tes. Untuk teknik pengumpulan datanya terdapat 4 macam. Yang pertama observasi, yang kedua angket, yang ketiga tes, dan yang keempat dokumentasi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan empat teknik analisis. Yang pertama uji validitas ahli, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga angket respon siswa, dan yang keempat uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis, uji T, sampel bebas. Sekian, terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.